Oke, halo sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Kemarin di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana sih perjalanan cerita saya untuk mendapatkan Bergres tandem ini. Nah, sekali lagi semoga ini menjadi sesuatu hal yang memperkuat saya untuk mencoba mengkoleksi sepeda secara khusus, yaitu terkhususnya sepeda dalam bentuk tandem gitu ya. Kepengen banget nggak? Kepengen banget, tapi memang jujur keberadaan sepeda tandem ini di Indonesia itu cukup jarang gitu ya, cukup jarang. Jadi tidak semua orang punya sepeda tandem dengan kondisi yang baik gitu ya, dengan kondisi yang baik. Biasanya mereka membuat rakitan, ngerakit sendiri dari jengki, dipotong terus kemudian disatukan, dua sepeda jadi satu. Nah, saya mau mencoba untuk mencoba mengkoleksi semua sepeda tandem gitu ya. Nah, minta doanya semoga cita-cita saya ini tercapai sehingga saya tidak lagi kepengen lihat Vongers, kepengen lihat Simplek, kepengen lihat sepeda ini, kepengen rally, kepengen ini, kepengen ya. Semoga bisa lebih fokus gitu ya teman-teman. Nah, nggak lama-lama kita langsung lihat seberapa spesial sepeda Bergres tandem ini, karena menurut saya kondisinya itu hampir mendekati 90% original. Yang nggak ori apa aja mas, yang cukup saya harus mikir adalah boncengan bagian belakang. Itu susah banget teman-teman, saya lihat modelnya itu susah banget ya dengan boncengan seperti itu. Yang kedua, sadelnya. Kalau teman-teman punya info ya, lampunya sementara ini saya sudah punya lampunya. Oke, saksikan yuk sepedanya. Oke, yuk mulai dari atas yuk. Jadi dari atas itu seperti ini teman-teman, ini handspadnya. Jadi handspadnya modelnya gini. Dugaan saya zaman dulunya ini itu modelnya seluloid teman-teman. Jadi tertutup sampai sini, sama seperti stang yang di belakang ya, sama seperti stang yang di belakang. Modelnya seperti itu, tapi mungkin terkelupas terus kemudian dicat ulang ya. Tapi di sini masih terlihat masih ada beberapa chrome-nya. Masih terlihat ada beberapa chrome-nya. Ini handle-nya ya, handle remnya ini menggunakan rem kabel. Jadi saya waktu lihat katalognya itu ternyata juga menggunakan rem kabel teman-teman. Tapi yang saya masih ragu antara ini miliknya Jengki Ponik atau seperti apa, saya juga masih belum tahu. Nanti kalau memang seandainya punya Jengki Ponik, nanti kita akan coba ganti ya. Ya modelnya seperti ini. Nah, di bagian stang itu ada keninya teman-teman. Jadi keninya double. Di sini remnya tidak ada bautnya atau bumpet. Ini double keni. Jadi di sini dan juga di sini keninya double ya teman-teman ya, keninya double. Yuk kita geser ke sebelah kirinya. Nah, di sebelah kiri belnya Bergres ya, belnya Bergres. Ini bel Bergres tua. Jadi kalau dilihat dari sepedanya, sepeda ini sebenarnya tahun 1936-37 teman-teman. Jadi 36 awal atau 37 awal, 36 akhir atau 37 awal. Nah itu ya. Nah ini handle-nya sama seperti yang kanan, tapi kalau lihat kabelnya ini kayak kabel orinya, jadi tua banget ya, lebih tua daripada yang sebelah sana. Oke, yuk dilihat lagi modelnya seperti itu. Ini Ballhoff-nya teman-teman. Jadi sepeda ini menggunakan Ballhoff, dan di sininya itu ada lubang untuk olinya teman-teman. Ya di sini ada lubang untuk olinya. Ballhoff-nya seperti ini, polos dan gede banget. Ini ya. Jadi gede banget, lebih gede daripada punyanya Vongers. Lampu di sini lampunya hitam, saya tidak tahu lampunya apa ini. Lampunya hitam, senada dengan warna frame-nya. Terus kemudian dia juga chrome-nya juga masih ada sedikit-sedikit ya. Kacanya original, modelnya seperti itu, patok. Turun ke bawah. Nah ini teman-teman, jadi dia itu bersabuk di bagian atas. Terus strippingnya juga masih ada semua ya. Di sini logo Bergresnya juga masih ada, cukup jelas ya, ENR tulisannya. Di bawah strippingnya juga masih cukup jelas. Ini sabuknya lagi teman-teman, jadi bersabuk lagi bagian bawah. Yuk kita akan coba lihat di sebelah kanannya terlebih dahulu ya. Yuk, tadi frame-nya itu seperti ini teman-teman. Ini frame bagian atasnya, turun ke bawah. Nah sampai dengan sini hampir mirip kayak frame Wandu ya pertamanya.
Terus kemudian di bagian bawahnya itu ada palang juga dari sini lurus sampai ada cross frame, lurus cross frame lagi, lurus cross frame lagi sampai dengan belakang. Jadi ada 3 buah cross frame gitu ya, ada 3 buah cross frame yang terbentuk gitu ya teman-teman ya. Yuk kita coba lihat lagi di bagian garbunya cukup gede banget, burgres, tapi di sini ada berundaknya teman-teman. Jadi ini ada berundaknya. Nah, nggak lurus langsung tapi ada gertannya di sini, turun. Gitu ya. Yuk turun ke bagian bawah. Oke, sebelum turun ke bagian bawah, ini kalau ngomongin tentang ada yang nggak senengnya nggak Mas? Ada. Nggak senengnya contoh nih, kayak bagian atas nih dilubangi ya. 1 2 3. Di sini ini sepertinya bekas lubang 4. Tapi kalau dilihat jaraknya, coba dilihat jaraknya. Sama ya. Jadi saya enggak tahu dulu itu ada jenggernya atau enggak untuk burgres tandem ini, tapi lubangnya ini hampir bukan lubang buatan baru ya teman-teman ya, tapi buatan zaman dulu gitu ya, kayak gitu ya. Yuk lanjut. Nah, di bagian kanannya ini itu ada gerigi seperti ini. Waktu saya tanya sama pemilik sebelumnya, saya tanyakan ini untuk apa Pak? Ini untuk speedometer teman-teman, infonya. Jadi dipasang untuk speedometer, dan ini sistemnya lepasan. Jadi ini bisa dilepas dari depan, ini ada bautan di belakangnya juga bisa dilepas. Nah, modelnya gitu ya teman-teman ya. Modelnya gitu, bisa dilepas. Oke. Nah, di bagian tromolnya ini menggunakan Stermi Acer tipe Diral. Teman-teman masih tahu kalau tipe Diral itu lebih tua biasanya ya. Jadi lebih tua daripada Stermi Archer biasanya. Ini ukurannya juga gede banget, Stermi Archernya gede banget. Ini kabelnya, kabel selingnya saya belum sempat bersihin total ya teman-teman ya. Ini kabelnya. Yuk kita lihat tipenya ya. Kalau dilihat ini tulisan Stermi Archernya itu serinya adalah BT6E ya, BT6E. Saya enggak tahu, nanti kita coba cari ya. Oke, untuk masalah velgnya ini kondisinya masih mulus banget, dan strippingnya juga, stripping emasnya itu masih jelas ya teman-teman ya, masih jelas semua. Yang unik kembali itu di bagian ini teman-teman, cagak sadelnya, cagak slebor. Umumnya cagak slebor itu kecil, tapi ini kotak teman-teman, kotak gede banget. Jadi ini kelingking saya hampir seukuran kelingking saya, gede banget gitu ya, gede banget dari depan ke belakang ya. Yuk kita lanjut ya. Oke teman-teman, kita udah masuk bannya. Bannya ini ukurannya adalah 26 kali 1,5 kali 1/5/8 ya, dan mereknya adalah Michelin teman-teman. Jadi Michelin, terus memang ada tulisannya transport tandem apa gitu ya. Nanti saya coba akan tunjukkan ya. Ya, saya akan coba tunjukkan nanti melalui foto. Oke, ya. Di bagian atas strippingnya juga masih cukup jelas. Di sini tulisan Burgres Van Deventernya juga masih cukup jelas. Di bagian bawah, di sini bagian cross frame-nya teman-teman. Jadi ini bagian cross frame-nya, modelnya seperti ini. Terus ini ada rollernya. Dugaan saya roller ini dimanfaatkan untuk persneleng zaman dulu. Jadi sepeda ini itu kasta tertinggi dari opsi tandem. Kenapa? Karena ada persnelengnya. Tahu sendiri kalau orang mau pasang persneleng itu harus biayanya tambah gitu ya, biayanya lebih. Jadi dipasang persneleng. Saya belum ada rencana untuk mengubahnya ke persneleng. Nanti mungkin saya coba carikan persneleng yang sesuai dengan ini ya. Ini roda persnelengnya, rollernya, dan ukuran rollernya beda teman-teman. Ini gede, bulatannya gede, lebih gede daripada frame biasanya. Oke, gitu kita lihat bagian bawahnya. Jadi di bagian bawahnya itu bertemu seperti ini teman-teman, bertemu seperti ini. Di sini ada 2 tempat untuk oil bed, untuk menaruh oli. Nah, ini model kayu hanya seperti ini. As bracketnya gede banget, gede, dan dia nggak pas di tengah, dia ada di sini, di bagian ini ya. Jadi nggak di tengah, gitu ya. Nah, pasti teman-teman tanya, kenapa kok nggak di tengah mas? Ya, ada yang bisa jawab.
Tulis di kolom komentar ya, tulis di kolom komentar untuk hal tersebut. Nah, ini yang unik lagi, kalau bergres tua ini tulisannya BVD teman-teman. Kelihatan nggak ya? Ya, ada tulisannya BVD. Nanti saya lihatkan kayuhan yang sebelah belakang ya, kiri kanannya itu BVD semua. Terus ini pedalnya, pedal yang biasa dipakai bergres gitu ya, pedalnya seperti ini. Setahu saya ada logo bergresnya, tapi belum saya bersihkan gitu ya. Nah, terus kemudian frame ini gede banget teman-teman. Ini framenya gede banget ke belakang. Tulisannya Pak Bergres Van Deventer ya di sini ya. Tulisannya Bergres Deventer. Terus kemudian ini ada untuk pengaitnya katangkas. Jadi ya, untuk pengait katangkasnya seperti itu modelnya. Yuk kita ke atas. Ini cross frame-nya teman-teman. Jadi di sini ada cross frame-nya seperti ini. Naik di sini juga cross frame. Nah, ini unik teman-teman, cagak sadelnya. Nanti kita akan bahas karena backlight ya. Nanti saya yang sebelah kiri akan saya membahas. Oke, yuk kita lihat kembali di bagian stang. Stangnya hand grip Belandaan ya, Eropaan modelnya. Terus ini belnya bukan bergres, tapi belnya ini adalah mahkota. Gambarnya mahkota. Ini seluloidnya. Terus kemudian sama teman-teman, ini double keni. Ya, double keni. Ini bumpet. Oke, di bagian itu tadi saya lanjutkan ya, keninya modelnya kayak gini, bumpet. Dan kenapa dia modelnya selalu kupu-kupu teman-teman? Jadi stang kupu-kupu itu tidak harus muda. Jadi karena orang kalau duduk di sini, punggungnya itu kalau ini stangnya lurus, itu akan menghalangi bagian punggungnya pengendara teman-teman. Jadi memang didesain untuk modelnya kupu-kupu dan sesuai dengan katalognya. Katalognya juga kupu-kupu. Yuk kita turun ke bagian bawah. Ya, di bagian kedua ini cukup unik teman-teman. Ya, kenapa unik? Jadi stangnya itu enggak langsung ke bodi, tapi ke bagian keninya, keni seat saddle. Ya, jadi seat saddle-nya kayak gitu ke belakang. Terus ini keninya seperti ini. Ya, nanti kita bahas sebelah kanan. Yuk turun kembali, ini cross frame-nya. Nah, kalau di depan ada rollernya, di sini juga ada rollernya teman-teman. Jadi rollernya dua, karena kabelnya panjang untuk persneling di bagian belakang. Gitu ya. Yuk turun ke bagian bawah. Ini yang saya sebutkan tadi. Nah, coba dilihat tulisannya BVD ya, teman-teman ya. Bergres Van Deventer. Sama persis dengan di depan. Model kayuhannya. Pedalnya juga sama. Sama persis, cuma agak aus ya yang di bagian belakang. Yuk lanjut ya, di bagian belakang. Nah, nomor frame-nya ada di mana Mas? Nomor frame-nya ada di bagian sini. Nomor frame-nya 4 digit teman-teman. Diawali dengan 8377. Oh sorry, 8371. 8371 tipenya E. Ya, tipenya E. Kalau dilihat dari produksinya itu antara 1936 akhir sampai dengan 1937. Nah, waktu saya beli sepeda ini tidak ada sadelnya. Saya pasang sadel sendiri ya teman-teman. Jadi nggak seimbang dengan sadel depan. Ya, tapi sadel sendiri. Ya, modelnya seperti ini. Nah, keninya ini juga unik teman-teman. Keninya itu ada geretannya di sininya. Ya, ada geretannya sendiri. Jadi unik banget, langsung dengan frame-nya. Nah, untuk supitannya tidak menancap di sini, tapi menancap di frame di bagian ini. Jadi supitannya langsung di sini. Yuk kita lihat di bagian sadel depan ya. Tulisannya Bergres Ravanta. Saya rasa ini tulisannya ori. Tulisannya ini ori. Ya, tulisan grafirnya ori. Tapi kulit sadelnya itu baru, teman-teman. Ya, jadi ini kayaknya udah ganti kulit sadel terus diklip ulang tulisan Bergres Ravantanya. Katangkasnya ini model perak, teman-teman. Jadi katangkasnya perlak. Modelnya dilihat sampai belakang modelnya seperti ini. Ya. Jadi supitannya itu hampir mirip supitan balap. Teman-teman modelnya ya. Nanti kita akan lihat di sebelah kiri ya. Terus ini velgnya juga sama. Ya, rujinya berapa Mas? Rujinya 40 belakang, 40 depan, teman-teman. Dua-duanya 40. Strippingnya juga masih cukup jelas ya. Stripping pada ruji, pada pelek kok ruji. Ya. Nah, ini frame-nya seperti ini. Yuk kita lanjut ya. Di bagian atas seperti ini teman-teman. Jadi ini ada lubang di sini. Itu bukan karena lubang ini lebarnya kegedean gitu, enggak teman-teman. Lubang ini digunakan untuk boncengan. Jadi boncengannya itu gini ya, di belakang. Saya nggak dapat boncengannya,
boncengannya unik banget, lebih unik daripada boncengan-boncengan yang ada. Saya nanti coba akan tunjukkan fotonya. Boncengan mirip punyanya Bapak Mamun Mudakir, teman-teman. Punya Bapak Mamun itu beliau juga punya bear grass seperti ini. Ya, seperti ini persis. Tapi masih ada boncengannya. Yuk, di sini stopannya modelnya seperti ini. Ya. Stopan REKS bukan bear grass. Bagi saya tidak masalah karena semuanya tidak harus tulisan bear grass. Gitu ya. Nah, untuk ini, untuk tiang selebornya ini sebetulnya itu harusnya di sini. Ya, harusnya di sini. Jadi rendah banget. Memang rendah, teman-teman. Ini kan tinggi gini ya. Secara katalog itu rendah di sini. Di sini ya, rendah banget di sini. Ya, tapi ini mungkin nggak tahu kapan diganti sama orangnya naik ke atas. Gitu ya. Yuk kita lihat lagi tromolnya. Nah, ini yang saya bilang, teman-teman. Tromolnya itu seperti ini. Tromolnya gede. Tromolnya gede, saya nggak tahu ini tromol apa, tapi tromol ini cukup gede. Ya. Tromol ini gede banget. Nah, ini di bagian belakangnya, teman-teman. Hampir mirip DO-nya balap. Gitu ya. Yuk, kunci yang digunakan waktu saya beli sepeda ini, dapat kuncinya adalah Croisco. Ya, Croisco, Z Croisco yang kuningan. Ya, yang kuningan. Yuk kita coba lihat strukturnya dari sini yang agak terang. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini itu modelnya seperti ini. Jadi tidak menancap di baut atas, tapi menancapnya di frame. Nah, kenapa ini tetap ada bautnya? Untuk mengencangkan ini, teman-teman. Jadi supaya enggak longgar. Gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Di bagian ini masih terlihat samar transfer mereknya. Bear grass ya, di sini biasanya ada beberapa stiker juga di sini. Jadi samar terlihat cukup jelas. Di sini strippingnya juga masih cukup seger terlihat. Terus ini itu framenya gede, teman-teman. Jadi tunggal, terus dia berkeni, terus dia pecah jadi dua untuk ininya, untuk garbunya, garbu belakangnya, gitu ya. Nah, di bagian ini cross frame-nya kelihatan ya, teman-teman ya, cross frame-nya terus naik ke atas. Nah, ini yang saya mau jelaskan, teman-teman. Jadi sadelnya itu, seat sadelnya itu, tiang sadelnya itu naik kayak gini. Tapi ini berkeni di sini. Berkeni. Jadi berkeni ke depan untuk naruh sadel, terus kemudian ke belakang. Ini keni hampir mirip keni sepeda. Terus di sini ada keni lagi. Ini untuk ngencangin baut, yang atas juga ngencangi baut. Gitu ya. Unik ya sepeda ini ya. Oke, yuk lanjut yuk. Sekarang kita coba lihat yang bagian sebelah kiri. Nah, tulisannya juga BVD, teman-teman. Tulisannya BVD, pedalnya juga sama, senada. Saya enggak iniin, saya enggak bersihkan. Nah, ini teman-teman. Nah, terlihat ya, pedalnya bear grass. Gimana lo, burgernya, pedalnya bear grass. Ya, jadi keempat-empatnya itu pedalnya adalah bear grass, teman-teman. Ya, keren banget ya. Oke, yuk saya lihat lagi. Katang kasnya model seperti ini. Ini kemarin saya bersihkan ya, tapi belum selesai. Saya udah nggak sabar untuk review. Modelnya seperti ini framenya. Nah, ya, yuk kita lanjut yuk. Nah, yang bagian depan juga sama, tulisannya BVD, Bear Grass Van Deventer, dan juga ada logo Bear Grass. Ya, ENR-nya Bear Grass. Oke, teman-teman, jadi percaya ya, pedal ini adalah pedal Bear Grass. BVD yang seperti ini, remnya seperti ini ya. Nah, oke, nah yang ini teman-teman, baut aslinya seperti apa, Mas? Baut aslinya itu seperti ini, teman-teman. Bautnya ya, minusnya seperti ini. Nanti kita akan coba carikan gitu, teman-teman. Tiang untuk slabbornya seperti itu gede. Terus coba dilihat kembali, ini dinamonya juga Bear Grass, teman-teman.
Nah, namun sayangnya dinamo ini mirip Arco sama Balako ya. Ininya patah. Jadi ini bagian untuk tuas tekanannya patah. Lancar banget. Ya, lancar banget, pasti nyala lampunya. Yuk kita coba lihat yang unik lagi itu remnya kan kabel ya teman-teman ya. Nah, waktu nyampe bawah ini diubah teman-teman. Rem kabelnya itu dirubah menjadi rem kawat. Ya, berubahnya di mana Mas? Di sini. Ya. Jadi di sini. Berubahnya di sini. Ini kawat teman-teman. Sampai belakang ini kawat semua. Ya, ini kawat. Jadi diubah untuk remnya dari kabel ini menjadi kawat. Unik ya. Oke teman-teman, gimana? Sudah lihat sepedanya? Apa yang teman-teman pikirkan? Mas, itu benar-benar sepeda yang istimewa. Menurut saya ya teman-teman, itu sepeda istimewa. Kenapa? Meskipun ringnya 26, tapi teknologinya keren banget. Dari mulai remnya kabel tapi langsung berubah menjadi rem kawat. Dari mulai bracketnya yang ukurannya gede banget, tromolnya gede banget. Itu yang membuat saya senang teman-teman sepeda ini. Bukan karena harganya, dan menurut saya harganya juga nggak terlalu mahal. Gitu ya. Kenapa? Karena salah satu teman waktu datang ke sini menceritakan, saya dapat nominal sekian Pak dari sepeda ini, saya belinya sekian. Beliau langsung ngomong, saya mau deh nambahin gitu ya, saya tambahin sekian juta, saya beli gitu ya. Jadi langsung dalam hitungan berapa minggu ya, 2 minggu orangnya langsung berani untuk nambahin nominal segitu gitu ya, 2 digit lagi lebih tinggi. Saya langsung ngomong, Pak tunggu dulu, ini saya mau simpen dulu. Oke? Yang penting adalah sepedanya, bukan sepedanya. Teman-teman kalau punya sepeda, digoes, dinikmati, ataupun dilapin ya teman-teman. Thank you semuanya, bye.